Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada video pembelajaran kali ini saya Zidni Rahmah dari kelas 3D PAI khusus dari Institut Agama Islam Syarifuddin akan menjelaskan tentang perbedaan pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran, strategi pembelajaran, model pembelajaran, dan teknik pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah model dan strategi belajar mengajar yang diampu oleh Bapak Dr. Ikhwanul Muttaqin MPDI. Dalam proses pembelajaran, dikenal beberapa istilah yang memiliki kemiripan makna, sehingga seringkali orang merasa bingung untuk membedakan istilah tersebut. Dan istilah-istilah tersebut adalah pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, teknik pembelajaran, dan model pembelajaran. Berikut ini akan dipaparkan pengertian istilah-istilah tersebut dengan harapan dapat memberikan kejelasan tentang penggunaan istilah tersebut. Pendekatan pembelajaran merupakan titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses belajar pengajar yang apabila dilihat dari pendekatannya, pembelajaran terdapat dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan yang berorientasi atau berpusat pada siswa dan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru. Berpusat pada siswa maksudnya adalah segala proses pembelajaran itu dilakukan oleh siswa, seperti siswa menyelesaikan suatu masalah, siswa berdiskusi, siswa menjelaskan di kelas, dan yang lainnya. Sedangkan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru adalah pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai objek dari kegiatan belajar. Contohnya seperti di kelas guru menerangkan, guru berceramah, itu adalah maksud dari pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru. Sedangkan strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Maksud dari efektif di sini adalah tujuannya tercapai, sedangkan maksud dari efisien adalah penghematan data, waktu, dan juga biaya. Sebagaimana dalam permainan sepak bola, setiap tim di situ pasti memerlukan adanya suatu strategi sehingga tim tersebut bisa memenangkan permainan sepak bola. Begitu juga dalam suatu proses pembelajaran, bagaimana caranya agar tujuan pembelajaran itu bisa dicapai, tentu memerlukan suatu strategi-strategi yang harus disiapkan, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Dan strategi itu ada beberapa macam. Ada strategi inquiry, ada strategi pembelajaran afektif, strategi eksperimental, strategi discovery, dan strategi individu. Pembelajaran pada dasarnya merupakan suatu bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Dan model pembelajaran itu sudah banyak macamnya. Di sini saya akan mencontohkan satu model pembelajaran, yakni model pembelajaran skip kooperatif, yang artinya skip kooperatif adalah model pembelajaran di mana siswa bekerja berpasangan dan bergantian secara lisan untuk mengikhtisorkan atau meringkas bagian-bagian dari materi yang dipelajari.
Dan setiap model pembelajaran itu memiliki tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh guru dan siswa. Contoh tahapan-tahapan tersebut seperti di awal guru membagi siswa untuk berpasang-pasangan, berkelompok. Contohnya ada 3 kelompok. Kemudian selanjutnya guru membagikan wacana atau materi tiap siswa untuk dibaca dan membuat ringkasan. Selanjutnya guru dan siswa menetapkan siapa yang pertama berperan sebagai pembicara dan siapa yang berperan sebagai pendengar. Selanjutnya pembicara membacakan ringkasan selengkap mungkin dengan memasukkan ide-ide pokok dalam ringkasannya. Sementara mendengar di situ tugasnya adalah menyimak, mengoreksi, menunjukkan ide-ide pokok yang kurang lengkap, membantu mengingat atau menghafal ide-ide pokok dengan menghubungkan materi sebelumnya dengan materi yang lainnya. Berikutnya adalah metode pembelajaran, yakni metode pembelajaran adalah cara yang di dalam fungsinya merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan. Hal ini berlaku baik bagi guru ataupun bagi siswa. Kalau bagi guru disebut dengan metode mengajar, kalau bagi siswa disebut dengan metode belajar. Contoh-contoh dari metode pembelajaran yang sering digunakan, yang pertama ada metode ceramah. Maksudnya, metode ini diterapkan dengan cara berceramah atau menyampaikan informasi secara lisan kepada siswa yang dilakukan oleh guru. Yang kedua adalah metode diskusi, yakni ketika siswa di situ berkelompok untuk memecahkan suatu masalah. Kemudian ada metode demonstrasi, juga ada metode simulasi, dan banyak metode-metode yang lain. Kemudian teknik pembelajaran merupakan cara yang digunakan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Macam-macam teknik pembelajaran yang pertama adalah teknik ceramah, yaitu teknik ceramah adalah cara mengajar yang paling tradisional dan telah lama dijalankan dalam sejarah pendidikan, di mana seorang guru menularkan pengetahuannya kepada siswa secara lisan atau ceramah. Saja teknik ceramah ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Di antara kelebihan dari teknik ceramah adalah guru bila menggunakan teknik ceramah akan lebih mudah untuk menguasai kelas dan juga lebih mudah untuk menerangkan pelajaran dengan baik, dan proses pembelajarannya juga dapat diikuti oleh jumlah siswa yang besar, yang banyak, dan guru juga mudah untuk mempersiapkan pembelajarannya dan melaksanakannya. Sedangkan kelemahan dari teknik ceramah antara lain guru menjadi lebih aktif dan murid menjadi lebih pasif karena perhatiannya hanya terpusat pada guru saja. Dan apabila menggunakan teknik ceramah, maka proses pembelajaran akan menjadi kurang menarik dan membosankan karena di situ yang aktif hanya guru saja. Dan kekurangan yang lain diantaranya adalah proses pengajaran hanya berfokus pada pengertian kata-kata saja. Dan juga proses belajar akan menjadi sulit untuk dikontrol karena tidak ada poin pencapaian yang jelas. Kemudian ada yang kedua, macam-macam teknik adalah teknik diskusi. Teknik diskusi adalah salah satu teknik belajar yang dilakukan oleh seorang guru di sekolah, di mana di dalam teknik diskusi ini terjadi proses interaksi antara dua atau lebih individu yang terlibat, saling tukar-menukar pengalaman, informasi, memecahkan masalah, dan juga semuanya menjadi aktif dan tidak ada yang pasif sebagai pendengar saja.
Teknik diskusi ini merupakan suatu cara mengajar dengan cara memecahkan masalah yang dihadapi, baik dua orang atau lebih yang masing-masing mengajukan argumentasinya untuk memperkuat pendapatnya. Adapun kelebihan dari teknik diskusi adalah terjadi interaksi yang tinggi antara komunikator dan komunikan. Yang kedua, dapat membantu siswa untuk berpikir lebih kritis. Dan yang terakhir, memotivasi atau memberi stimulasi kepada siswa agar berpikir kritis, mengeluarkan pendapatnya, serta menyumbangkan pikiran-pikirannya. Kekurangannya adalah alokasi waktu yang sulit karena teknik diskusi di sini banyak memakan waktu dan juga tidak semua argumen di situ bisa dilayani atau diajukan untuk dijawab. Selanjutnya, teknik tanya jawab, yakni cara mengelola pembelajaran dengan menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan siswa memahami materi tersebut. Jadi teknik tanya jawab ini akan menjadi efektif bila materi yang menjadi topik itu merupakan bahasan yang menarik, menantang, dan memiliki nilai aplikasi tinggi. Pertanyaan yang diajukan itu bervariasi, meliputi pertanyaan tertutup, yakni pertanyaan yang jawabannya hanya satu kemungkinan, dan pertanyaan terbuka, yakni pertanyaan dengan banyak kemungkinan jawaban, serta disajikan dengan cara yang menarik. Adapun kelebihan dari teknik tanya jawab di sini adalah situasi kelas akan menjadi lebih hidup karena para siswa menjadi aktif berpikir dan menyampaikan buah pikirannya melalui jawaban atas pertanyaan guru. Kemudian sangat positif untuk melatih anak agar berani mengemukakan pendapatnya dengan lisan secara teratur. Nah, kelebihannya yang lain juga siswa yang segan mencurahkan perhatian menjadi berhati-hati dan secara sungguh-sungguh mengikuti pelajaran. Adapun kelemahan dari teknik tanya jawab, di sini siswa sering merasa takut. Siswa menjadi sering merasa takut apabila guru kurang dapat mendorong siswa untuk berani dengan menciptakan suasana yang tidak tegang dan akrab. Kemudian tidak mudah membuat pertanyaan yang sesuai dengan tingkat berpikir siswa dan mudah dipahami siswa. Kemudian guru masih tetap mendominasi proses belajar mengajar. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya